Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Uni selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar AMDAL. Perkenalkan, nama saya Andi Makfira Mutmainah dengan NIM L02124109. Program studi manajemen sumber daya perairan. Baik, saya di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau ANDAL pada kawasan pariwisata kesehatan Sanur, Jalan Hang Tua, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Baik, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu gambaran umum proyek dan latar belakang. Pertama, ada revitalisasi Sanur. Pada kawasan Sanur itu membutuhkan revitalisasi karena daya tarik menurun dan fasilitas hotel lama menua. Kedua, mengatasi medical tourism leakage. Indonesia kehilangan triliunan rupiah karena warga berobat ke luar negeri. Sanur Kesehatan akan menahan arus ini. Yang ketiga, akan dapat pemulihan ekonomi Bali. Proyek ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan ekonomi Bali pasca pandemi dan menciptakan ekosistem ekonomi baru. Selanjutnya, landasan hukum dan kewajiban AMDAL. Yang pertama itu ada dasar hukum utama yang menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan PP 22 tahun 2021 mengatur perlindungan lingkungan dan tata cara AMDAL. Yang kedua, kegiatan wajib AMDAL. Pembangunan rumah sakit, hotel, pusat konvensi, dan penataan pantai berdampak penting sehingga wajib AMDAL. AMDAL terpadu. PP 5 tahun 2021 mewajibkan AMDAL terpadu untuk proyek kompleks dengan banyak jenis kegiatan. 4. Kesesuaian tata ruang. Proyek sesuai RT/RW Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan RTDR tempat termasuk batas sempadan, pantai, dan arsitektur Bali. Adapun beach resort direnovasi dengan konsep modern dan arsitektur Bali. Rumah sakit internasional seluas kurang lebih 135.600 dengan fasilitas lengkap, rawat inap, rawat jalan, operasi, ICU, laboratorium, convention center, kapasitas 5.000 orang untuk mendukung kegiatan WCE, meeting, incentives, conference, exhibition, dan ada pusat UMKM dan lainnya. Pusat UMKM, service apartemen, retirement village, dan ethnomedicinal botanical garden. Adapun tahapan pelaksanaan proyek, yang pertama prakonstruksi, desain teknis, mobilisasi, peralatan, pemagaran, pemindahan, utilitas. Yang kedua ada konstruksi fase 1 2022 sampai 2023, infrastruktur dasar, renovasi hotel, staf awal, pusat konvensi. Yang kedua ada konstruksi fase 2 yang berlangsung pada 2025 dan 2026, pembangunan gedung PS lanjutan di beberapa lot. Yang keempat, konstruksi fase 3 di 2027 sampai 2028, instalasi medis, penyempurnaan interior, penanaman vegetasi, persiapan operasional. Yang kelima, parasi, fasilitas siap digunakan, operasional, hotel, RS, convention center, area, dan area komersial. Yang keenam ada pasca operasi, pemeliharaan, renovasi berkala, evaluasi dampak jangka panjang. Baik, adapun dampak-dampak penting hipotetik atau DPH. Pertama, tahap konstruksi, peningkatan debu dapat meningkatkan peningkatan debu, kebisingan, potensi pencemaran air, berkurangnya vegetasi, gangguan geotop pada pesisir, dan peningkatan lalu lintas. Yang kedua, dampak sosial konstruksi, potensi masuknya pekerja luar daerah yang memengaruhi dinamika sosial. Yang ketiga, ada tahap operasi, produksi limbah medis, limbah padat atau cair pada hotel, peningkatan mobilitas kendaraan, penggunaan air dan energi. Yang keempat, dampak jangka panjang,
perubahan karakter kawasan menjadi urban, peningkatan ekonomi, dan perubahan struktur sosial. Adapun zona lingkungan awal atau baseline-nya pada fisik, iklim tropis, curah hujan musiman, topografi datar, rentang genangan, kualitas udara baik, kualitas air laut baik atau sedang, biotik padang lama luas, habitat ikan dan penyu, makrosebentos, indikator kualitas perairan, vegetasi daratan, pohon perindang, kelapa, dan ada sosial, masyarakat adat dan tradisi kuat, hidup dari pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi stabil, rentan fluktuasi, wisata, fasilitas kesehatan terbatas. Adapun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau disebut RKL dan RPL-nya. Yang pertama, pengelolaan konstruksi, jadwal kerja, penutup debu, alat berat, rendah besi, drainase tertutup. Kedua, ada pengelolaan limbah, ipal khusus limbah medis dan cair, hotel, pemilihan limbah padat sesuai standar B3. Yang keempat, ada perlindungan pesisir, perlindungan khusus padang lamun tanpa reklamasi atau penggerukan sembarangan. Yang keempat, ada aspek sosial, perekrutan tenaga kerja lokal, pelatihan, dan penyediaan ruang publik. Adapun kesimpulan akhir dari kerangka acuan ini, kesimpulan akhir atau kelayakan proyek pada kawasan pariwisata Kesehatan Sanur layak untuk dilaksanakan karena sesuai dengan tata ruang, manfaat ekonomi dan sosial itu besar, dampak lingkungan dapat dikelola, rencana pengelolaan komprehensif, dukungan masyarakat, perhatian keberlanjutan, dan konservasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.